Tanda-tanda keagungan Allah dalam Isra Mi'raj. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seorang Rasul yang diutus Allah sebagai seorang dai, yaitu orang yang menyeru dan mengajak umat manusia agar menuju kebenaran dan meninggalkan kebatilan. Ajakan atau seruan itu disebut dakwah, suatu istilah yang dikenal luas di kalangan masyarakat. Disebut dalam Al-Quran, Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyshiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk jadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan untuk jadi cahaya yang menerangi. Quran Surat Al-Ahzab. Sebagai seorang Rasul dan Da'i, Nabi besar Muhammad dibekali oleh Allah dengan petunjuk-petunjuk kebenaran yang mengantarkan umat manusia memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Petunjuk kebenaran itu adalah Al-Quran dan Sunnah yang kita jadikan sebagai pedoman dalam segala kehidupan. Selain dibekali dengan wahyu ilahi berupa Al-Quran, Nabi dibekali juga dengan berbagai pengalaman kehidupan dan berbagai mukjizat atau keistimewaan. Sebagian dari mukjizat-mukjizat beliau adalah peristiwa Isra dan Mi'raj yang senantiasa kita peringati. Isra pengertiannya menurut etimologi adalah perjalanan malam, sedangkan Mi'raj adalah naik ke atas dengan tangga. Yang dimaksud dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad adalah diperjalankannya Nabi Muhammad oleh Allah di malam hari dari Masjidil Haram, Makkah ke Masjidil Aqsa, Yerusalem. Sedangkan Mi'raj adalah dinaikannya Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, suatu tempat gaib yang tidak mungkin ditangkap oleh panca indera. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini merupakan peristiwa yang luar biasa yang hanya dapat dipercaya oleh mereka yang beriman, karena peristiwa itu berada di luar jangkauan kemampuan akal manusia. Karena itu dalam Al-Quran, ayat yang menjelaskan Isra dan Mi'raj dimulai dengan lafaz Subhana, yang artinya Maha Suci Allah. Kalimat itu biasa digunakan dalam bahasa Al-Quran untuk menyebutkan hal-hal yang luar biasa dan sangat menakjubkan. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, Nabi Muhammad dilepaskan dari hukum alam dengan kehendak Allah. Untuk mempelajari dengan jelas, marilah kita memperhatikan salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan peristiwa ini, yaitu Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa di antara tujuan dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad adalah Allah memperlihatkan kepadanya Nabi Muhammad tanda-tanda kebesaran dan keagungannya. Karena itu dalam peristiwa tersebut Nabi Muhammad melihat berbagai macam tanda-tanda keagungan Allah dalam alam semesta ini, termasuk segala rahasia-rahasia angkasa luar dan rahasia-rahasia alam gaib. Disertai juga dengan pengalaman-pengalaman pribadi dan pengalaman rohani dengan berjumpa nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Idris, Nabi Yahya, dan Nabi Isa alaihissalam. Di antara tanda-tanda kebesaran Tuhan yang diperlihatkan kepada beliau terdapat pelajaran-pelajaran bagi kehidupan umat manusia, agar mereka dapat membentuk dirinya menjadi manusia yang bertakwa, gemar berbuat baik, dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang tercela. Dalam peristiwa Isra Mi'raj yang jatuh pada tanggal 27 Rajab menjelang Nabi hijrah ke Madinah sekitar tahun 621 Masehi, usia 51-52, ada hal yang sangat penting bagi semua umat Islam, yaitu ditugaskannya Nabi Muhammad dan umatnya untuk mengerjakan sholat 5 waktu.
Perintah itu adalah perintah yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, dalam memperingati Isra Mi'raj ini, marilah kita meningkatkan sholat kita dengan sebaik-baiknya. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah dua kalimat syahadat yang diperintahkan berkali-kali dalam ayat-ayat Al-Quran. Mereka yang mengerjakan sholat dengan khusyuk serta diikuti dengan gerakan-gerakan kejiwaan akan dapat mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Begitu besarnya pengaruh sholat dalam perkembangan kejiwaan seorang sehingga dapat mengantarkan pada terbentuknya insan kamil. Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir menyebutnya as-salatu mi'raj al-mu'minin. Salat itu merupakan mi'rajnya orang-orang mukmin. Allah secara berulang kali memerintahkan kepada kita agar mengerjakan salat dengan baik, memperhatikan syarat dan rukunnya, serta ketentuan-ketentuan lain yang diajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Banyak sekali hikmah dan manfaat yang diperoleh orang-orang yang mengerjakan salat. Disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, antara lain: 1. Mereka yang mengerjakan salat secara khusyuk sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah akan memperoleh kebahagiaan abadi di dunia dan di akhirat. Dijelaskan dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Selain mengerjakan salat yang khusyuk, mereka juga meninggalkan segala sesuatu yang bersifat sia-sia dan tidak berfaedah bagi dirinya maupun bagi orang lain. Mereka menunaikan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, yang ketentuannya telah ditetapkan dan diatur oleh tuntunan Rasulullah. Allah berfirman, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Mereka yang mendapat kebahagiaan dan kemuliaan sebagaimana disebutkan di atas juga harus mampu mengendalikan dorongan seksualnya, tidak melanggar larangan Allah dan Rasulnya. Libido seksual hanya disalurkan kepada istri yang sah sesuai dengan ketentuan syariat. Alladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul aadun. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Bagi mereka yang tidak bisa mengendalikan libido seksualnya sehingga melakukan perzinahan atau melakukan deviasi seksual, kelainan seks seperti homoseksual, lesbian, sodomi, dan deviasi lainnya, termasuk orang-orang yang berdosa sangat besar dan melakukan kesalahan yang melampaui batas. Selanjutnya, mereka yang melaksanakan sholat dengan khusyuk akan mewarisi surga Firdaus, yaitu mereka yang menjaga amanat dan janjinya yang disampaikan kepada mereka dan menjaga serta melestarikan sholatnya dengan baik. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafidun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Yang artinya, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang ditugaskan kepadanya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara salatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Mu'minun. Hikmah berikutnya, 2. Bahwa orang yang mengerjakan salat akan terhindar dari sikap keluh kesah, gelisah, dan terhindar dari kegoncangan jiwa, yaitu mereka yang terus-menerus melestarikan sholatnya
Mereka juga menginfakkan sebagian hartanya kepada mereka yang miskin, baik mereka yang meminta ataupun orang-orang miskin yang memiliki harga diri, sehingga mereka tidak mau meminta atau mengemis kepada orang lain. Orang miskin dalam kategori ini harus mendapat perhatian yang lebih dari kaum muslimin. Mereka juga mempercayai hari pembalasan. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahul khairu manu'a, illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan salat, yang mereka itu tetap mengerjakan salatnya, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta, dan orang yang tidak mempunyai apa-apa yang tidak mau meminta, dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan. Quran Surat Al-Ma'arij.